Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Lanjut. Bab 661-665. Keluarga Jin Lingli tidak akan pernah memikirkannya. Nan Hongmen akan datang untuk membunuhmu. Yang paling penting adalah mereka tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tentara Nan Hongmen tiba. Penjaga rumah super keluarga Jin Lingli dengan cepat dikalahkan. Kepala keluarga, Li Nanshan, kakak tertua Tuan Li, membawa semua orang di keluarga Li keluar. Di luar rumah mewah keluarga Li, ada murid-murid Hongmen yang padat berpakaian merah. 6 pria bertopeng yang berdiri di depan membawa peti mati kristal. 4 orang di depan berani dan tak terkalahkan, mengamati semua orang di keluarga Li dengan mata mendominasi. Dimanapun mereka berempat berdiri, itu seperti 4 gunung, yang menahan semua orang di keluarga Li. Di belakang lautan manusia, mobil lain melaju dengan tulisan Nan dan Hong tercetak di atasnya. Momentum menakutkan ini saja yang membuat keluarga Li pingsan. Mereka bingung, siapa orangnya? Sejak kematian Tuan Li, keluarga Li tidak menonjolkan diri dan tidak terlibat dalam apapun. Belum pernah mendengar ada musuh, bagaimana bisa ada lawan yang kuat? Siapa kamu? Li Nanshan bertanya dengan gemetar. Nan Hongmen Lu Kou Zong, Nan Hongmen Zhou Fang, Nan Hongmen Ren Ye, Nan Hongmen Ye Changlang. Setelah 4 orang pertama melaporkan nama mereka, plop, Tuan Li Nanshan sangat ketakutan hingga dia terjatuh ke tanah. Beberapa anggota keluarga Li yang lebih tua juga pucat karena ketakutan. Anak-anak muda dari keluarga Li tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Ini, Li Nanshan hampir berbusa di mulutnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? 4 raja surgawi Nan Hongmen semuanya ada di sini. Apa yang terjadi dengan keluarga Li? Layak untuk 4 raja surgawi yang legendaris. Ini, siapa ini? Generasi muda keluarga Li tampak tidak percaya. Ini adalah 4 raja surgawi Nan Hongmen, ketika orang tua mengatakan yang sebenarnya. Warna kulit seluruh keluarga Li berubah drastis, dan semua darah menghilang. Semua orang pasti banyak mendengar tentang legenda Nan Hongmen. Terutama kepala naga dan 4 raja surgawi itu seperti dewa. Minggir, siapapun yang menghalangi akan dibunuh. Lu Kou Zong berkata dengan dingin. Semua orang di keluarga Li mendengar kata-kata itu dan segera menyingkir. Dengan 4 raja surgawi di depan, para budak dari 6 tuan besar membawa peti mati kristal ke rumah keluarga Li. Ada murid-murid Hongmen yang perkasa masuk bersama di belakang mereka. Akhirnya Fu Changlong pun masuk. Saya mengetahui bahwa Long Tao datang sendiri. Semua orang di keluarga Li sangat ketakutan hingga mereka berlutut. Semua orang ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Saya mengerti, murid kesayangan Long Tao meninggal karena Li Ziran. Seluruh keluarga Li akan bertanggung jawab atas masalah yang disebabkan Li Ziran. Jika waktunya tiba, kalian semua bisa pergi ke pemakaman bersama. Lu Kou Zong berkata dengan dingin. Boom. Li Nanshan hampir pingsan. Apa yang terjadi dengan Li Ziran? Mereka akan menanggungnya. Mereka mencoba melarikan diri, namun diawasi dengan ketat. Setelah itu, berita tentang pemakaman Lu Zan menyebar. Pemimpin Nan Hongmen dan 4 raja surgawi secara pribadi memimpinnya. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah selatan terkejut. Murid-murid Hongmen dari seluruh negeri bergegas ke Jinling. Bahkan para petinggi dari kalangan bawah tanah di berbagai daerah pun ikut berangkat. Mereka menganggap Hongmen sebagai aula jiwa, dan pemakaman ini harus dihadiri. 3 hari kemudian, pemakamannya pasti menimbulkan sensasi di selatan. Begitu berita ini keluar, ibu kota provinsi mengetahui bahwa hal sebesar itu telah terjadi. Bahkan para pemimpin Nan Hongmen datang sendiri. Mereka bahkan tidak tahu, berita tentang pemakaman yang diadakan 3 hari kemudian dengan cepat sampai ke telinga Ye Junlin. Apa, kamu ingin menangkapku dan menguburku hidup-hidup? Ye Junlin tampak terkejut.
Dewa Perang Yanluo tersenyum tak berdaya. Dewa Perang, kamu dan istrimu ada dalam daftar, dan mereka akan dikubur hidup-hidup, Ye. Junlin mencibir, Qinglong dan Qilin tersenyum. Jenderal, Nan Hongmen ini memang kuat. Ini benar-benar berbeda dari keluarga Guo dan keluarga Chu. Iya, mereka lebih terorganisir dan bahkan memiliki keyakinan. Selama pemimpinnya mengangkat tangannya dan berteriak, murid-murid Hongmen dari seluruh dunia akan berkumpul. Senyum Baihu berangsur-angsur menjadi liar. Baiklah, pemakamannya akan diadakan dalam 3 hari, kan? Lalu saya akan pergi sampai akhir. Ngomong-ngomong, Jenderal, kali ini Anda tidak dapat memindahkan orang. Macan Putih memohon. Yah, tidak, aku punya rencana untuk Nan Hongmen. Kalau begitu aku akan membicarakannya. Ye Junlin sudah merencanakan situasinya. Yanluo, kamu harus melindungi istriku. Sulit baginya untuk bekerja dengan tenang. Aku tidak ingin dia tahu tentang ini atau diganggu. Perintah. Ye Junlin, dimengerti, saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk melindungi Nona Li. Di sisi lain, Nan Hongmen akan mengambil tindakan setelah resmi menetap di keluarga Li. Saudaraku, aku ingin bertanya apa yang ingin kamu lakukan dengan Yunting Group kali ini? Lu Kouzong bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mendengar bahwa banyak orang terbunuh bahkan sebelum mereka melihat bos grup Yunting. Fu Changlong berpikir dalam-dalam. Pertama, paksa bos itu keluar, dan kedua, terima dia untuk saya gunakan. Dimengerti, selanjutnya, Nan Hongmen mulai mengambil tindakan. Semua karakter yang terlibat dalam kematian Lu Zhan ditangkap satu persatu. Pada akhirnya, hanya tersisa 4 Ye Junlin, tapi Nan Hongmen ragu-ragu. Kecuali Ye Junlin, 3 lainnya semuanya bersama-sama. Jika ingin menangkap Li Ziran, kamu harus melewati level Dewa Perang Yama. Dewa Perang Yanluo ini sangat kuat sehingga dia membunuh kedua budak tuan bersama-sama. Saya juga telah menyaksikan kekuatannya dengan mata kepala sendiri, setidaknya 50-50 dengan saya. Kata Lu Kouzong, Guru, saya telah menemukan identitas Dewa Perang Yanluo. Dia dulunya adalah Dewa Perang Negara Serigala. Setelah dikalahkan oleh Huaxia Kunlun saya, dia akan menyembunyikan namanya dan tampil di kompetisi pertarungan maut Asia, di antara ratusan siswa Fu Changlong. Ada banyak orang yang mampu. Identitas sebenarnya dari Dewa Perang Yanluo akan segera menyebar. Ternyata dia adalah Dewa Perang Kerajaan Serigala. Tak heran dia begitu kuat. Semua orang tiba-tiba sadar. Kalau begitu, biarkan kalian berempat pergi bersama. Biarkan dia melihat betapa kuatnya Nan Hongmen. Jika Kunlun bisa mengalahkannya, aku juga bisa. Perintah Fu Changlong, dimengerti. Lu Kouzong dan keempat Raja Surgawi menerima perintah tersebut. Li Ziran pulang kerja seperti biasa hari itu, dan Wu Xiao mengendarai mobil untuk menjemputnya. Di tengah perjalanan, Yama Sang Dewa Perang muncul. Dia menyerahkan sebuah catatan kepada Wu Xiao, cepat ke tempat di atas dan cepat pergi. Wu Xiao melihatnya sekali, segera menyalakan mobil dan melaju pergi. Dewa Perang, Yama, yang selama ini berjaga dalam kegelapan, tiba-tiba merasakan bahaya. Kali ini dia justru merasakan rasa takut, dia mungkin tidak bisa mengatasinya. Segera meminta Wu Xiao untuk membawa Li Ziran ke kompleks militer untuk mencari Ye Junlin. Panggilan, melihat mobil itu pergi, Dewa Perang Yanluo menghela nafas lega. Dia juga perlahan berjalan ke sisi lain. Saat ini, 4 sosok muncul di gang gelap. Lu Kouzong dan 4 Raja Surgawi lainnya muncul bersama. Mereka memandang Dewa Perang Yama dengan sedikit kekejaman. Lihat Dewa Perang Yanluo mendekat selangkah demi selangkah. Lu Kouzong berkata dengan dingin, mencari kematian. Di gang sempit dan gelap, Dewa Perang Yama berperang melawan 4 Raja Surgawi Nan Hongmen. Hongmen selalu menjadi tempat yang dihormati karena kekuatannya. Ada 3 cara Anda bisa mendapatkan posisi tinggi. Pertama, paksaan. Kedua, sumber daya finansial. Ketiga, pikiran. Mereka yang dapat menduduki jabatan tinggi adalah mereka yang memiliki setidaknya 1 dari 3 hal yang menakutkan ini.
atau bahkan ketiganya bersamaan. Di Nanhongmen, ada pepatah yang mengatakan ada 1 naga, 4 raja, dan 8 budak. Ini mewakili 3 eselon kekuatan tertinggi. Kekuatan 4 raja surgawi tidak ada bandingannya, dan mereka adalah kunci penaklukan Nanhongmen dari timur ke barat dan perolehan wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Bang bang bang, gemuruh. Di gang yang panjang dan sempit, pertempuran yang menghancurkan bumi sedang terjadi. Semua dinding di kedua sisi runtuh, dan bahkan bangunan di sekitarnya pun hancur. Pada awalnya, Dewa Perang Yan Luo masih mampu bertarung, namun lambat laun ia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Masing-masing dari 4 raja surgawi dapat membagi 50-50 dengannya, dan keempatnya dijumlahkan. Dia secara alami tidak terkalahkan, bang. 10 menit kemudian, Dewa Perang Yan Luo ditendang oleh Lu Kouzong. Saat Dewa Perang Yan Luo hendak bangkit, 3 serangan mendarat padanya. Retak, puluhan tulang di tubuhnya patah dan dia kehilangan mobilitasnya. Jangan bunuh dia, rasa dingin melintas di mata Lu Kouzong. Dia mengeluarkan pisau kecil, dan memotong urat dan urat Dewa Perang Yan Luo. Dewa Perang Yama pingsan karena kesakitan. Pada akhirnya, Dewa Perang Yan Luo dibawa pergi, dan dia akan dimakamkan bersama Lu Zhan di pemakaman. Di mana kedua wanita itu? Ren Ye bertanya. Dewa Perang Yan Luo telah jatuh, kemana lagi mereka bisa pergi? Kirim seseorang untuk menangkap mereka. Lu Kouzong tersenyum, baginya, kendala terbesar adalah Yama, sang Dewa Perang. Li Ziran dan Wu Xiao tidak peduli sama sekali. Mereka hanya bisa mengirim anak buahnya untuk menangkapnya. Wu Xiao langsung menuju ke tempat yang tertulis di catatan itu. Segera, mereka tiba di kompleks militer tempat Ye Junlin dan yang lainnya bermarkas. Keduanya datang terburu-buru dan kebetulan bertemu Ye Junlin. Ada apa? Ye Junlin bertanya. Saya tidak tahu. Orang yang melindungi Tuan Li tiba-tiba memberi saya sebuah pesan dan meminta saya untuk datang ke sini. Wu Xiao berkata dengan cemas. Ye Junlin terkejut. Diam-diam berkata sembarangan. Dia meremehkan Nanhongmen. Menurutnya, dengan adanya Dewa Perang Kerajaan Serigala di sini, tidak ada seorang pun di Nanhongmen yang bisa menjadi lawannya. Sekarang sepertinya dia salah. Ada begitu banyak ahli di Nanhongmen, dan Dewa Perang Yama pasti menyadari bahwa dia tidak yakin, jadi dia meminta Wu Xiao untuk mengemudi ke sini. Memang benar kata pepatah, semua master di dunia berasal dari Hongmen. Mungkin tidak sedikit ahli di Nanhongmen yang bisa menghadapi Dewa Perang Yama. Kalau begitu kamu bisa tinggal di sini malam ini, kata Ye Junlin. Li Ziran sangat penasaran dengan tempat ini, tapi dia tetap tinggal. Dia sekarang penuh rasa ingin tahu tentang identitas Ye Junlin. Setiap kali sesuatu terjadi pada pengawal super yang diam-diam melindunginya, orang pertama yang dia minta untuk datangi adalah Ye Junlin. Dia tentu saja memiliki tabir misteri. Sisi lain, 20 master yang dikirim oleh Lu Kouzong benar-benar sampai di sini. Terlihat efisiensi Nanhongmen yang tinggi. Mungkin di lokasi ini, mari kita cari di sekitar dan kita pasti akan menemukannya. Semua orang berdiskusi. Ketika lebih dari 20 orang hendak memasuki area yang berantakan ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau berlari keluar dari pavilion terdekat dan berkata, "Ini bukan tempat untukmu. Cepat pergi, hehe. Ada tempat yang kita bisa tidak datang ke." Semua orang tidak setuju, karena ini adalah area terlarang di Jinling. Setelah mendengarkan kata-kata lelaki tua itu, para murid Nanhongmen semuanya tertawa. Masih merupakan area terlarang, tidak ada tempat yang saya, orang Hongmen, tidak bisa injak. Anak-anak, kalian harus mendengarkan saran saya, bukan terserah kalian untuk memasuki area ini. Saran lelaki tua itu, jangan dikira pamannya hanya petugas kebersihan, tapi pamannya adalah seorang veteran. Kami baru saja masuk, apa yang bisa kami lakukan? Para master Nanhongmen ini melangkah masuk dengan panik. Hei, tim lain akan mati. Paman melihat ke belakang orang-orang ini dan menghela nafas tanpa daya. Sepanjang perjalanan,
Setiap orang yang bertemu dengan mereka menasihati mereka untuk kembali, dengan mengatakan bahwa kawasan terlarang di Jinling ini bukanlah sesuatu yang bisa dikunjungi dengan santai oleh siapapun. Hal ini membuat para penguasa Nanhongmen sangat bingung. Karena ragu, dia segera mencapai kompleks militer. Lihat, itu mobil Li Ziran, mereka ada di sini. Pria itu berseru ketika melihat mobil itu diparkir di pintu masuk kompleks. Semua orang hendak bergegas, dan pada saat ini, seseorang muncul di depannya, mengenakan pakaian kasual, merokok di mulutnya. Raja Perang Macan Putih, saat ini, Ye Junlin dan yang lainnya sedang memperhatikan semua yang ada di atap. Mereka semua mencoba menebak berapa lama waktu yang dibutuhkan Bai Hu untuk menangani kelompok sampah ini. Ye Junlin menebak sejenak. Di lapangan, Bai Hu melirik semua orang dan berkata, "Siapa yang memintamu datang ke sini? Tidakkah kamu tahu ini bukan tempat yang harus kamu datangi, semua penguasa Nanhongmen?" Tercengang, mengapa sebagian orang selalu mengatakan bahwa tempat ini tidak boleh dikunjungi? Apa yang terjadi dengan tempat ini? Kelihatannya tertekan dan kumuh. Lebih mirip daerah kumuh, bagaimana bisa masih menjadi kawasan terlarang di kota Jinling? HMPH, kemana kita tidak bisa datang? Cepat minggir. Pemimpin itu berteriak dingin. Bai Hu tersenyum, tunggu aku untuk menghisap rokok. Setelah Bai Hu menghisap rokok, dia bergerak, berubah menjadi sambaran petir dan melewatinya. Mata semua orang menjadi gelap dan kehilangan kesadaran. Ketika mereka bangun, mereka menemukannya tergeletak di tempat pembuangan sampah. Mereka terlempar keluar blok, semua orang ketakutan. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana pihak lain mengambil tindakan. Ini benar-benar area terlarang, tidak ada yang bisa membobolnya. Evakuasi dengan cepat, sekelompok orang melarikan diri. Di villa keluarga Li, keempat Raja Surgawi secara pribadi menangkap Dewa Perang Yan Luo, dan ada kegembiraan dari atas ke bawah. "Saudaraku, jangan khawatir, wanita itu akan segera ditangkap," kata Lu Kouzong. 3 orang yang tersisa, dia dapat mengirim siapapun untuk menyelesaikannya. Pada saat ini, 20 master di bawah sektenya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Laporkan kepada pemimpin, 4 Raja Surgawi, ada yang tidak beres. Hidung dan wajah semua orang bengkak, dan mereka jelas terluka. Apa yang terjadi? Lu Kouzong bertanya dengan marah, wajahnya berubah. Li Ziran dan Wu Xiao bersembunyi di kompleks yang berjarak 1 blok dari kota Jinling. Tempat itu sangat aneh sehingga setiap orang yang kami temui menyarankan kami untuk kembali. Dengan mengatakan bahwa itu adalah area terlarang, kami bertemu orang asing. Tetapi kami tidak melakukannya. Aku tidak melihatnya. Tidak peduli bagaimana kita menyerang, kita akan pingsan. Ketika semua orang menjelaskannya, Lu Kouzong dan yang lainnya terkejut. Ke-20 orang ini semuanya adalah tuan, dan mereka diusir seperti ini. Bahkan tidak melihat wajah orang lain dengan jelas. Tuan macam apa ini? Apa, ada tempat seperti itu di Jinling? Kenapa aku tidak tahu? Yuan Sanhe dan Si King San adalah yang terkuat di Jinling, kan? Semua orang terkejut. Saya juga bertanya pada Lin Nanshan dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang tahu ada tempat terlarang seperti itu. Murid-murid Fu Changlong bertanya satu demi satu. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Karena tempat itu adalah kawasan terlarang militer, dan merupakan arsip rahasia. Siapa yang bisa mengetahuinya? Tidak. Orang harus mengembalikannya kepadaku. Fu Changlong sangat marah. Saya tidak peduli apa tempat terlarang itu. Meskipun itu neraka, saya harus membawa orang kembali ke hadapan Tuan Yan. Nanhongmen juga mendominasi dan percaya diri. Jinling kecil, dan apalagi yang tidak berani mereka tembus. Lucu sekali, 4 Raja Surgawi gemetar dan berkata, "Pemimpin, saya berjanji akan membawamu ke sini." Segera, 4 Raja Surgawi Lu Kouzong dan Ren Ye dengan cepat datang ke blok ini bersama ratusan master. Terburu-buru langsung, mata Lu Kouzong bersinar, dan dengan lambaian tangannya, ratusan master bergegas ke blok secara bersamaan. Setiap orang memiliki kelincahan yang sangat tinggi. Seringan burung layang-layang,
dan mendekati kompleks militer seperti burung terbang di atas salju. Adegan ratusan master menyerang bersama sungguh spektakuler. Segera, semua orang sampai di persimpangan jalan. 121, 121, 1234. Namun pada saat itu, semburan slogan-slogan keras tiba-tiba terdengar dari telingaku. KKK, diiringi suara langkah kaki yang seragam. Tunggu, Lu Kouzong melambaikan tangannya, dan semua orang berhenti di persimpangan. Diam-diam amati pergerakan di sekitar, langkah kaki semakin dekat dan slogan-slogan semakin nyaring. Saya melihat tentara berlatih di masing-masing 3 arah di kiri dan kanan di depan persimpangan. Setidaknya harus ada beberapa ratus orang, berukuran 2 atau 3 batalion. Diam, melihat Lu Kouzong dan yang lainnya, pemimpin memerintahkan semua prajurit untuk tetap di tempat mereka, memandang Lu Kouzong dan yang lainnya dengan aneh. Saat ini, semua orang di Lu Kouzong tercengang. Semua orang saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Kenapa kamu bertemu tentara yang sedang berlatih di tempat ini? Lu Kouzong sangat terkejut di dalam hatinya. Para prajurit ini mungkin juga terkejut. Mereka berada di kawasan terlarang militer. Apa yang dilakukan orang-orang ini bersama? Sepertinya masih terorganisir dan disiplin. Apakah orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah? Mereka tidak boleh masuk ke dalamnya. Kilatan cahaya melintas di mata petugas itu, dan dia memerintahkan terus bergerak maju. Kakak-kakak, tentara dari 3 arah terus maju, menekan ke arah Lu Kouzong dan lebih dari 100 orang. Momentumnya mengancam, dan langkah kakinya sepadat genderang, menghantam setiap hati Lu Kouzong, seolah jantungnya akan meledak. Dadada, semua orang mundur tanpa sadar. Sisi lain maju 1 inci. Dan semua orang mundur selangkah. Lu Kouzong dan yang lainnya berkeringat dingin. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, saat menghadapi orang-orang ini, saya selalu takut merasa bersalah. Evakuasi, akhirnya, 4 raja surgawi memerintahkan, dan ratusan orang pergi serempak dan menghilang dengan cepat. Keluarlah dari blok, Lu Kouzong menghela nafas lega, kita hampir mengalami bencana sekarang. Jika mereka melangkah lebih jauh dan memulai konflik, mereka akan mendapat masalah besar. Nan Hongmen kuat, tapi apakah lebih kuat dari orang-orang ini? Pesawat dan tank telah dipanggil untuk Anda. Tidak peduli seberapa tinggi seni bela diri itu, tidak ada gunanya. Ye Changlang sangat terkejut dan berkata, jadi inilah yang dimaksud dengan kawasan terlarang. Tempat ini adalah kawasan terlarang militer. Li Ziran benar-benar dapat menemukan tempat dan bersembunyi di sini. Kata Zhou Fang, Ren Ye menghela nafas tak berdaya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita meminta instruksi dari pemimpin? Tidak ada gunanya meminta instruksi dari pemimpin, kamu tidak bisa mengirim orang masuk dan merampok orang dengan paksa, kan? Lu Kouzong berkata tanpa daya, lalu apa yang harus kita lakukan? Biarkan saja wanita ini pergi. Ren Ye dan yang lainnya jelas tidak mau. Lu Kouzong berpikir sejenak dan berkata, saya punya cara, bersambung.